bahwa musuh itu tidak selalu orang-orang yang menyodorkan senjata, tetapi musuh juga kadang dalam bentuk orang-orang yang memberikan penghargaan. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Sanggita. Selamat datang di channel TV Sang Diplomat. Di channel ini kita akan membahas seputar hubungan diplomatik antar negara yang ada di dunia, politik internal dan eksternal, sejarah sepanjang peradaban. Mari menambah wawasan. Pada video kali ini kita akan membahas seputar salah seorang tokoh pemimpin rakyat yang ada di Indonesia, yaitunya Presiden Soekarno. Jadi kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Pada tanggal 6 Juni tahun 1901, lahirlah seorang anak laki-laki dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai di Surabaya, Jawa Timur. Anak laki-laki ini kemudian diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Tetapi di saat masih kecil, Kusno ini jatuh sakit dan mau tidak mau harus dirawat di tempat tinggal kakaknya yang bernama Raden Haryo Dikromo di Tulung Agung. Kemudian 8 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 1909, Kusno pun kembali tinggal bersama orang tuanya di Mojokerto. Tetapi agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi, orang tuanya pun mengganti nama Kusno menjadi Soekarno. Di Mojokerto, orang tua dari Soekarno atau ayahnya Raden Sukemi itu diangkat menjadi kepala sekolah Esther Inlandse School. Nanti tolong dikoreksi saja kalau seandainya saya salah dalam pengucapannya. Dan Soekarno pun bersekolah di sana. Selanjutnya, sekolah-sekolah lainnya, tempat di mana Soekarno pernah menimba ilmu, itu ada yang pertama ada ELS, kemudian juga ada Hogere Burger School, kemudian juga ada Technische Hoge School, dan di THS inilah akhirnya Soekarno mendapatkan gelar insinyur, tepatnya pada tahun 1926. Sebenarnya di usia 15 tahun, Soekarno ini sudah tergabung ke dalam sebuah organisasi yang bernama Jong Java. Organisasi ini merupakan organisasi pemuda yang bergerak di bidang pendidikan dan juga kesadaran nasional. Di saat usianya menginjak 25 tahun, Soekarno pun membuat sebuah organisasi yang bernama Algemene Study, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya partai besar yang ada di Indonesia atau PNI. Sayangnya karena hal inilah untuk pertama kalinya Soekarno itu ditangkap oleh Belanda karena dianggap membahayakan kolonial. Meskipun begitu, selama dirinya berada di dalam penjara, Insinyur Soekarno sempat mengeluarkan pledoi, yaitunya Indonesia menggugat. Kemudian 4 tahun berlalu, akhirnya Soekarno dibebaskan dari penjara tepatnya pada tahun 1931. Dan lagi-lagi, Soekarno memutuskan untuk bergabung ke dalam partai yang bernama Partai Partindo, merupakan anakan dari Partai PNI tadi karena Partai PNI tadi sudah dibubarkan. Jadi ketika Insinyur Soekarno ditangkap oleh Belanda, Partai PNI tadi dibubarkan. Kemudian Partai Partindo ini adalah anakan dari Partai PNI tadi. Dan lagi-lagi karena hal ini juga, Insinyur Soekarno pun ditangkap lagi oleh Belanda, bahkan sampai diasingkan ke Provinsi Bengkulu namanya. Kemudian tepat pada tahun 1942, bersamaan dengan era penjajahan Jepang, Insinyur Soekarno pun dibebaskan. Nah, bahkan Insinyur Soekarno ini diundang bersama dengan dua orang lainnya, itu ada Muhammad Hatt dan kemudian juga ada Ki Bagus Hadikusumo, ya diundang oleh Jepang. Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang ini kan mainnya agak sedikit licik ya. Soekarno diundang bersama dengan dua orang lainnya, bahkan diberikan penghargaan oleh Jepang, yaitu penghargaan Bintang Kekaisaran Ratna Suci namanya. Di era pemerintahan Jepang ini juga, di era penjajahan Jepang ini jugalah banyak sekali organisasi-organisasi yang bermunculan seperti BPUPKI, Putera, PPKI, dan juga muncul tokoh-tokoh lainnya seperti Kiai Haji Mas Mansur, kemudian Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Mereka bekerja sama dengan Jepang untuk memerdekakan Indonesia katanya. Tetapi yang tidak kalah luar biasanya di sini
seolah-olah punya alternatif B atau plan B ya, ada tokoh-tokoh muda lainnya yang bergerak secara underground untuk memerdekakan Indonesia karena mereka tidak benar-benar percaya dengan janji Jepang. Mereka adalah Amir Syarifuddin, kemudian Sultan Syahrir dan lain-lain. Setelah melalui proses perjalanan, kemudian jatuh bangun, harapan dan pengkhianatan yang panjang, akhirnya Insinyur Soekarno pun memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bahkan beberapa tahun setelahnya, Insinyur Soekarno masih membantu memperjuangkan kemerdekaan negara-negara lainnya seperti Vietnam, Palestina, Mesir, Ghana, Kongo, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya muncullah pemberontakan G30 SPKI yang sekaligus menjadi akhir masa jaya Presiden Soekarno, lalu digantikan oleh Presiden Soeharto. Kemudian Presiden Soekarno pun jatuh sakit dan meninggal di Wisma Yaso, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, dan sampai hari ini pemakamannya masih sering dikunjungi oleh para peziarah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kepemimpinan Presiden Soekarno yang sudah dirangkum ini adalah yang pertama kegigihan ya. Walau sudah berkali-kali ditangkap oleh Belanda karena membentuk partai, tetapi Presiden Soekarno tetap melakukan hal tersebut karena memang tujuannya adalah untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian yang kedua, dari kisah kepemimpinan ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa musuh itu tidak selalu orang-orang yang menyodorkan senjata, tetapi musuh juga kadang dalam bentuk orang-orang yang memberikan penghargaan. Seperti Jepang yang memberikan penghargaan bintang kekaisaran Ratna Suci tadi kepada Presiden Soekarno. Kemudian pelajaran yang ketiga, insting seorang pemimpin itu ya. Padahal di saat sudah berhasil memerdekakan Indonesia, Presiden Soekarno bisa fokus mengurusi Indonesia saja, tetapi insting kepemimpinannya itu ya, naluri kepemimpinannya itu tetap mendorong Presiden Soekarno untuk membantu negara-negara lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Seperti halnya Vietnam, Palestina, Mesir, Ghana, dan Kongo itu tadi. Oke, sampai di sini dulu saja. Kira-kira di video selanjutnya kita akan bahas tokoh pemimpin rakyat siapa lagi ya. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa!